Halo, aku Monzi. Dan aku sahabatmu. Peti harta karun. Ayo, gunakan otot-ototmu. Aku lapar. Kertas apa itu? Oh, ini untuk pawai, Ba. Ini adalah paket dari neneknya. Wow, tapi mana paketnya? Aku perlu menunjukkannya kepada pawai bersegera. Wopsi, lihat itu tuh. Aku penasaran sama isinya. Dengar itu. Penuh emas, ku yakin peti ini adalah peti harta karun. Apa ada namanya? Punya siapa ini? Enggak penting, kan? Ini milik kita. Ini jadi milik kita. Di ini terkunci rapat. Kita sebaiknya membawanya pulang dan menemukannya di rumah. Kita bisa bongkar kuncinya di rumah. Tenang, Pak Weber. Aku akan menemukan petimu. Semoga saja. Peti itu penting bagiku. Monzi, pastikan Anda melihat di balik rumput tinggi itu juga. Di sini tidak ada apa-apa. Aduh, sakit nih. Jangan berisik. Siapa di sana? Oh, bagus. Mereka akan kemari. Kita harus sembunyikan peti ini. Oh, kalian berdua ya? Ternyata kalian yang berisik tadi. Tidak. Ya, kami sempat bertengkar. Tapi sekarang sudah baikan. Hei, apa kalian sempat lihat peti kayu besar di sekitar sini? Kami tidak. Kami tidak melihatnya tuh. Ya, kami tidak melihat apa-apa. Kalau memberitahu kami kalau kalian menemukannya ya. Oh, itu pasti. Dadah. Tajam sekali. Itu semak berduri. Bagaimana kita bisa keluarkan benda itu dari sana? Oh, pakai kayu saja. Ayo. Kamu dorong dari sana. Nanti aku yang tarik dari sini. Aku datang. Opsi. Mengapa kamu tiduran? Kita ada kerjaan. Ayo kita terus lurus. Jangan sampai ketemu mereka lagi. Baiklah. Hei, kembali ke sini. Aku bisa. Aku bisa. Dapat. Opsi. Itu semua berduri. Sudah, lepas saja petinya. Oh, tidak mau. Nanti hartanya hilang. Sini. Teriakan itu berasal dari daerah sini. Lari semuanya. Ada hantu di dalam peti hartamu yang kuno itu. Apa? Ternyata kamu tahu soal peti milik Pak Weber. Kenapa nggak bilang saat kami tanya? Karena itu milik kami, karena kami yang menemukannya, kan? Tidak, salah besar. Kamu menemukan barang milikku. Mentang-mentang kamu menemukannya bukan berarti itu jadi milikmu. Kamu harus mencari tahu siapa pemiliknya. Maafkan kami. Ya, sekarang selamatkan kami dari hantu itu. Aku janji. Tidak ada hantu di dalam peti itu. Dan aku mengirimkan semua mainan lamaku dari loteng rumahnya. Lihat itu. Mereka pasti terguncang-guncang saja tuh. Makanya mekanismenya mulai bekerja. Awalnya, kami kira peti itu penuh dengan harta karun. Semua ini harta bagiku karena mengingatkanku pada masa kecilku. Dan bagiku, kenangan-kenangan itu tak ternilai harganya. Anak-anak membantu Pak Weber membawa harta karunnya pulang ke rumah. Sejak hari itu, ulat-ulat selalu memastikan untuk mencari pemilik barang yang hilang setiap kali mereka menemukan barang yang tercecer. Gul, angkat kepalamu. Aku tidak yakin dengan itu. Ada apa? Apa kalian bersiap untuk lomba? Aha, dan aku dengar kau tidak mengikutinya. Tidak. Kalian tahu aku tak bisa bernyanyi atau menari. Ya, dia juga tidak bisa. Baiklah, pergilah dari sini. Seperti yang kau lihat, banyak yang harus kami lakukan. Kenapa kalian masih latihan? Terdengarnya sempurna.
Ayo bawakan polkautan lalu kita selesai. Apa? Aku ragu bisa mengalahkan itu. Apa yang terjadi padaku? Kau terlalu asyik menari sampai tidak sadar kehadiranku. Aneh sekali, begitu musiknya dimulai. Rasanya aku tak bisa menahannya. Tunggu dulu. Apa aku akan mulai menari setiap kali mendengar musik? Ada satu cara untuk tahu. Oh, syukurlah. Aku takut itu akan terjadi padaku setiap waktu. Jangan lagi. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Semua dimulai saat Skip masih bayi. Lagu kesukaannya adalah polka hutan. Dia selalu menari dengan lagu itu dan membawakannya di konser besar. Aku tak percaya aku sudah lupa betapa kau sangat menyukai lagu itu, Skip. Ya, benar sekali. Aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau pasti sudah sangat menguasainya. Bahkan setelah sekian lama kau masih mengingatnya. Ya, aku kembali mengingat semuanya. Sangat melegakan. Kukira aku sakit. Itu bagus, Kit. Sekarang kau bisa tampil menari polka hutan di konser. Benar sekali. Aku akan melakukannya. Baiklah. Aku sangat senang untuknya. Tentu tidak. Hanya ada satu juara pertama dalam kompetisi menari. Dan itu harus menjadi milik kita. Kau ingat hadiahnya apa? Satu ada es krim. Jadi sekarang kita mau gimana? Kita harus pikirkan sesuatu. Itu seharusnya berhasil. Jangan lupa jaga kepalamu tetap tegak. Skip, bagus sekali. Terus begitu. Upsi akan tampil setelah kupu-kupu. Lalu giliran Skip. Bagus. Ups, sepertinya terjadi lagi. Sebaiknya aku pergi ke konser. Hei, tunggu. Kembali. Kau mau kemana? Aku ingin melihatmu menari lagi. Polka hutan. Dibawakan oleh Skip. Saran. Skip tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita harus keluarkan dia dari kompetisi. Bara bara bam 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 bam. Bara bara bam 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 Sedang apa kau di sini? Sudah waktunya kau tampilkan tarianmu. bam Tunggu, aku benar-benar tak bisa mengendalikan ini. bam. Saat ini, dengan bangga aku umumkan pemenangnya. Dan hadiah utamanya, sekotak es krim. Dipersembahkan kepada... Tunggu semuanya. Aku juga mau tampil. Meskipun dicurangi pada ulat, Skip berhasil tampilkan tarian polka hutan dalam kompetisi menari. Tentu saja dia memenangkan juara pertama. Dan dengan senang hati menerima hadiah utamanya. Roti ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti, aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri. Kita tak punya tepung. Keriklah lemari, sapu lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton roti ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita ini boleh nonton yang pertama. Tapi dengar amun si sahabatku. Satu episode saja. Satu episode saja. Roti ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma satu episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi.
Ayo makan siang. Dan setelah itu, kalian keluarlah dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti! Aku suka roti! Small! Chom! Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, roti. Rotiku. Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan serigala jahat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya satu episode sehari. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Aduh, lemak reban. Halo. Kamu lebah ya? Benar, aku adalah mimpi. Enggak mungkin. Mimpi ada pasti dua aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya enak lah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebahmu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan basah air aja. Halo. Lagi ngapain? Wede. Biasalah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, tunggu. Aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. Coba lihat deh rumah yang bagus ini.
Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koelan. Tadi aku tinggalin di sini. Wibi, kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Gak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah, Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Aku jadi ganti mudah. paku yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja. Karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluannya. Teman-teman, makasih udah ikut bantuinnya. Lebih baik belajar gotong royong. Jajah. Jajah. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulangnya soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Dadah. Jajah. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Aduh, aku bosan hidup kayak gini aja. Kenapa kita belum jadi kupu-kupu sih? Emang kamu tahu caranya? Enggak tahu, soalnya kita bolos pas guru jelasin kan. Kalian berdua ini bisanya cuma makan ya? Pak kami bisa minum juga kok. Hanki, apa yang lucu? Oh, hai. Namaku Monzi. Aku berasal dari bulan. Dari bulan? Kamu terbuat dari keju dong. Ya, nggak mungkin dong. Swiss atau mozzarella? Teman baru. Nama kalian siapa? Lupa anak keren. Boleh aku ikut bergabung? Kamu nggak kelihatan keren. Yes. Tapi kita tidak menilai buku dari sambolnya. Jadi apa itu artinya aku diterima? Jangan terburu-buru. Hai, Iya. teman-teman. Hai semuanya. Untuk tes pertamamu, goyangkan bumi itu. Aku bisa melakukannya. Iya banget. Aku jadi sangat Ada yang di atas ya. Jangan khawatir. Kupu-kupu suka terbang ketakutan. Dengar. Kamu dengar itu? Wah, lagunya indah sekali. Dan kalau kamu goyangkan bunganya, akan lebih indah lagi. Apa yang terjadi? Tapi kupikir kalian suka itu. Kita suruh dia ngelakuin apa lagi ya? Aku tidak mau masuk lu kalian. Kenapa? Klub kita keren. Aku tidak mau jadi jahat. Kamu nggak bisa keluar. Kamu sudah jadi anggota. Terus gimana caranya aku berhenti jadi anggota? Ada caranya. Kamu harus, tuang air di sana. Sekarang aku boleh keluar dari klub.
Bapak maik-maik saja. Seseorang mengisi rumahku dengan air. Aku yang menuangkannya. Kenapa kamu melakukan itu? Mereka menyuruhku. Ya, mereka memang dia yang masalah. Sudah, jangan mau disuruh-suruh anak-anak nakal itu. Mereka hanya pembuat onak. Tunggu, aku tahu cara mengusir ulat-ulat itu dari rumahku. Halo, Pak. Cuaca hari ini cerah ya? Cuaca, hari ini memang cerah sih. Tapi di dalam rumahmu hujan, kan? Kalian akan cari kupu-kupu sebentar lagi, begitu kan? Itu bukan urusanmu. Itu rahasia. Untuk memulai transformasimu, kalian harus melewati terowongan yang digali oleh cacing. Tapi sekarang tidak bisa, karena terowonganku penuh air. Berikan itu. Kenapa sih kamu malah nuangin air sebanyak itu ke sana? Apa tadi itu kan idemu? Tapi kamu ikut tertawa. Udah, cepat kerja. Aduh. Aduh, kelewatan. Halo, aku nyariin kamu kemana-mana loh. Halo, Terima kasih. boleh aku bergabung dengan klubmu atau aku harus ngerjain sesuatu dulu? Klubku. Aku nggak punya klub. Aku cuma punya temannya itu kamu. Kamu juga temanku. Kita harus bikin klub pertemanan. Itu ide bagus. Ayo buat markas klub. Apa sayapku sudah mulai tumbuh? Enggak, belum. Aku kasih tahu kenapa mereka belum tumbuh. Karena kalian berdua cuma pemalas yang belum sadar kalau terowongan cacing gak ada hubungannya sama sekali dengan kupu-kupu. Ganggu orang lain sana. Hai, teman. Halo, selamat datang di klub pertemanan kita. Terima kasih, teman. Sekarang, Wibi juga masuk ke klub pertemanan. Punya teman itu menyenangkan. Tapi ingat, pilihlah temanmu dengan bijak. Aha. Waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmumi aku. Mungkin kalau aku ingat. Pembalikan di mana kau temukan itu? Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari namaku dari telurku. dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumekel. Hah? Skip! Wibi! Skip! Wibi! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan menemukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Sama. Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari.
Awan, Semak, Dais, Mawar. Gua terakhir biasanya nama perempuan. semua, sedang apa kalian di atas sini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Ya, aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna. Nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Penakut bulan. Bulan Ki. McMoonenstein. Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hey, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Hello. Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Hei, selamat pagi, kawan Monzi. Waktu tuti. Baguslah. Seperti biasanya. Baiklah, jangan pernah mencobanya. Aku membuatnya untuk tamu. Tapi tamu siapa Ani? Sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kita. Seandainya kita punya cucu. Hei Ani, apa masih ada roti bagel di dapur? Apa punyamu sudah habis? Enak sekali. Dan dia takkan tahu akulah yang makan semua bagelnya. Oh, lihat itu. Aku tidak ingat membuat roti bagel sebesar itu. Aneh sekali. Oh, lihat jamnya. Aku harus kembali bekerja. Siapa makhluk kecil merah muda itu? Kenapa kalau aku lempar batuk air, lingkarannya jadi menyebar? Ani, seseorang melempar batu ke kolam tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin tak ada kerjaan lain. Ajak dia ke atas untuk makan kue. Mana kueku? Aku akan memberinya roti bagel ini saja. Roti bagelku. Berarti yang aneh sekali. Ya ampun, mungkin dia jatuh dari bulan seperti aku. Hati-hati kalau terbang. Cari kerjaan? Dasar pengganggu berdemum. Aku penasaran, apa aku bisa melebarnya kembali ke bulan? Halo, Oh, tidak. Si pelempar batu mengejarku. sungguh? Ya ampun. Lempar batu. Dia mengejar kita. Pertama aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat. Lalu apa? Dia mengejar kita. Kau dengar itu? Itu Monzi. Ayo. Jangan naik ke sana. Turunlah. Aku akan mencoba makan, Ani. Apa yang terjadi, nak? Tunggu, Ani. Satriamu yang bergaris-garis akan menyelamatkanmu. Itu dia. Apa, nak? Jangan ganggu dia. Aku seorang jenderal. Ya kau benar, sayang. Itu bisa menghadang monsternya. Monster apa yang kita hajen? Si pelempar batu. Selamatkan diri Si kalian. pelempar batu. Aku tidak akan pernah mengerti yang ada di dalam kepalamu. Tidak ada yang mengejarmu. Keluarlah.
Tidak ada monster. Buka pintu ini. Saya yang buka pintunya. Biarkan tamu kita masuk. Tamumu. Lepaskan dia. Halo, siapa yang kalian datang? Halo, hai, halo. Siapa nama kalian? Aku Nenek Ani, dan ini Jenderal Stinga. Siap Marayani. Aku Muzi. Aku Lebah Bulan. Benarkah? Kami juga lebah. Mungkin kita bersaudara. Kau seperti cucu. Seperti cucu. Ya, kenapa tidak? Hei, sekarang kau punya kakek nenek. Nenek. Kakek. Kau tertukar. Monzi mungkin salah menyebut nama mereka, tapi semua terlalu senang untuk permasalahkan. Lihat yang kutemukan. Telur. Mungkin ini milik para kumbang. Ayo kembalikan kepada mereka. Ayo. Ibu. Ayah. Ini bayi kita, junior kita. Anak ini kuat. Tangkap kami. Kau tak akan bisa. Tapi Bu, Tidak, kau masih baik. Kalau sudah besar nanti kau bisa main dengan saudara-saudaramu. aku sudah besar. Aku bisa buktikan padamu. Betapa cepatnya anak-anak tumbuh. Pergi kalian, ini kolamku. Berhenti memutar airnya. Aku sudah besar. Sungguh tak bisa dipercaya. Dia sangat besar. Baiklah, mungkin aku harus pergi. Junior kita benar-benar hebat. Dia mengusir lintah. Hebat. Bagus sekali. Pergi anak-anak kecil. Ini stroberi kami bukan milik kalian. Aku bukan anak kecil. Aku sudah besar. Wah, siapa itu? Dia saudara kami junior. Silakan nikmati sarapan kalian, anak-anak. Ayo, Boksi. Keren sekali. Kami juga mau ikut. Kalian terlalu kecil untuk ikut kompetisi. Hei Junior, ke sini. Kau junior. Apa ini besar? Aku sudah besar. Kau sangat kuat, junior. Aku sudah besar kan? Tentu. Aku sudah besar. Rumahnya luas sekali. Junior, kita harus punya banyak ruang. Ambil dan angkat. 1, 2, 3. Apa yang kalian lakukan? Rumah ini milik kami. Kami yang menemukannya duluan. Tidak aku yang duluan. Lalu aku tinggalkan untuk panggil timku. Kau besar, kau besar. Ayah, ibu, aku sudah besar. Anak-anak, kita makan siang hari ini di rumah baru kita. Terima kasih sayang. Kau sudah membantu ibu dan ayah. Kau sekarang sudah besar. Aku besar. Kalian kehilangan sesuatu. Bayi kami menghilang. Bisa kau jelaskan seperti apa bayinya? Dia harusnya mirip denganku. Dia pasti bayi yang sangat besar. Ikuti kami. Syukurlah.
bayi kami sudah ditemukan. Aku sudah besar. Kumbang raksasa membawa anak mereka, Junior, ke hutan sebelah. Sejak hari itu, Junior sering kunjungi kumang kecil yang jadi keluarga kedua. Gul, angkat kepalamu. Aku tidak yakin dengan itu. Ada apa? Apa kalian bersiap untuk lomba? Aha, dan aku dengar kau tidak mengikutinya. Tidak. Kalian tahu aku tak bisa bernyanyi atau menari. Ya, dia juga tidak bisa. Baiklah, pergilah dari sini. Seperti yang kau lihat, banyak yang harus kami lakukan. Kenapa kalian masih latihan? Terdengarnya sempurna. Ayo bawakan polkautan, lalu kita selesai. Apa? Aku ragu bisa mengalahkan itu. Apa yang terjadi padaku? Kau terlalu asyik menari sampai tidak sadar kehadiranku. Aneh sekali, begitu musiknya dimulai. Rasanya aku tak bisa menahannya. Tunggu dulu. Apa aku akan mulai menari setiap kali mendengar musik? Ada satu cara untuk tahu. Oh, syukurlah. Aku takut itu akan terjadi padaku setiap waktu. Jangan lagi. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Semua dimulai saat Skip masih bayi. Lagu kesukaannya adalah polka hutan. Dia selalu menari dengan lagu itu dan membawakannya di konser besar. Aku tak percaya aku sudah lupa betapa kau sangat menyukai lagu itu, Skip. Ya, benar sekali. Aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau pasti sudah sangat menguasainya. Bahkan setelah sekian lama kau masih mengingatnya. Ya, aku kembali mengingat semuanya. Sangat melegakan. Kukira aku sakit. Itu bagus, Skip. Sekarang kau bisa tampil menari polka hutan di konser. Benar sekali. Aku akan melakukannya. Baiklah, aku sangat senang untuknya. Tentu tidak. Hanya ada satu juara pertama dalam kompetisi menari. Dan itu harus menjadi milik kita. Kau ingat hadiahnya apa? Satu ada es krim. Jadi sekarang kita bagaimana? Kita harus pikirkan sesuatu. Itu seharusnya berhasil. Jangan lupa jaga kepalamu tetap tegak. Skip, bagus sekali. Terus begitu. Upsi akan tampil setelah kupu-kupu. Lalu giliran Skip. Bagus. Ups, sepertinya terjadi lagi. Sebaiknya aku pergi ke konser. Hei, tunggu. Kembali. Kau mau kemana? Aku ingin melihatmu menari lagi. Polka hutan dibawakan oleh Skip. Wow. Saran. Skip tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita harus keluarkan dia dari kompetisi. Bara bara bam 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 bam. Bara bara bam bam bam. Sedang apa kau di sini? Sudah waktunya kau tampilkan tarianmu. Bam. Tunggu, aku benar-benar tak bisa mengendalikan ini. Bam. Saat ini, dengan bangga aku umumkan pemenangnya. Dan hadiah utamanya, sekotak es krim, dipersembahkan kepada... Tunggu semuanya. Aku juga mau tampil. Meskipun dicurangi para ulat, Skip berhasil tampilkan tarian polka hutan dalam kompetisi menari. Tentu saja dia memenangkan juara pertama. Dan dengan senang hati menerima hadiah utamanya. Roti ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Keriklah lemari. Jok lantainya. Lakukan saja.
Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan apapun hidup, akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Lindsay, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton roti ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar amun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Jadi setelah itu, kalian keluar dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti! Aku suka roti! Snarl! Chomp! Hei, di mana Skip? Oh ya, Sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib, episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, roti. Rotiku! Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan, jadi leceh. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, shit! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya 1 episode sehari. Wapsi, Apa padaku? apa kau suka panen rumput? Ya. Berarti kau rumput sih. Oh, Kau di sini. Skip, kau suka kue pastry. tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. Oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan skip pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama. Selalu pertama katamu. Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benar kan, Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu, siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu? Dapat gelarnya.
Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat nasi kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Oh, halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi burung. Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Dickens yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Kau tak boleh yang pertama, Skip. Upsi dan aku yang akan duluan. Yang pertama Tina Kura-Kura. Terowongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan udaranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecunda. Aku yang akan terbang. Bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Jangan terbang bersama di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang pertama. Tidak harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurutmu Skip dan Lolat-Lolat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama? Tentu tidak, tapi sejak saat itu mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik. Hari, dan diadakan di sana, di dekat sungai. Artinya kita harus berangkat pagi-pagi. Ada pertanyaan. Yahudi. Apa sudah ada yang bawa kotak P3 kah? Kenapa tidak kau saja? Kalau kau sangat peduli. Baiklah, semuanya tidurlah. Tunggu dulu. Bagaimana dengan selimut? Dan coklat panas. Tahu-tahu, untuk jaga-jaga. Kau sadar ini cuma piknik biasa kan? Ya, WB. Kita tidak butuh itu. Tapi kita tak pernah tahu yang akan terjadi. Kalian setuju denganku kan? Tenang saja, bawalah yang kau mau. Sisanya biar aku yang urus. Nanti kita akan punya semua yang kita butuhkan. Ada apa ini? Kenapa kita harus berhenti setiap 5 detik? Kalau begini terus, kita baru akan sampai saat waktunya pulang. Wah. Kalian duluan saja. Aku akan menyusul. Aku butuh waktu sebentar. Kenapa kita tidak membantumu saja? Oh, kita bagi-bagi bawanya. Wibi tak perlu bawa terlalu banyak. Tidak. Kita tak akan butuh barang-barang ini. Sebaiknya tinggalkan saja barang-barang di sini dan ambil nanti saat pulang. Jangan begitu. Ini semua barang yang kita perlu untuk jaga-jaga. Tentu tidak. Kita akan baik-baik saja. Tinggalkan saja agar kita tahu sama membawanya. Hah?
Hari yang sempurna. Ini piknik terhebat yang pernah aja. Ya kan, Wibi? Semuanya berjalan dengan baik. Hah? Oh tidak. Hujan turun. Cepat, berteduh di bawah daun itu. Bagus. Upsi, kau bertanggung jawab mengecek ramalan cuaca hari ini. Ah, aku lupa soal itu. Pasti akan berhenti sebentar lagi. Tunggu, walaku tertinggal di sana. Tolong aku. Uksi, tangkap ini! Ayolah, ranting itu tidak cukup panjang. Aku tak bisa temukan yang lebih panjang. Aku akan kembali. Hah? Aku tak bisa tahan lagi. Aku datang. Bagian yang erat. Siap? 1, 2, 3. Saat rencanakan perjalanan atau piknik, sangat penting bukan hanya membawa mainan saja, tapi juga persiapkan yang tak terduga. Dan bawa kotak pet. Anak Ani pembuat selai paling enak sedunia. Apa itu? Tidak mungkin. Ini jejak kaki. Apa tulisannya? Sepertinya ini sebuah catatan. Aku kera raksasa dari pulau kera raksasa yang jauh. Aku juga sangat lapar. Tolong bawakan 8 toples selai ke gua di puncak gunung tertinggi. Hah? Kalau tidak, aku harus cari makanan lain. Wah, berani sekali dia. Dia seharusnya bawakan kita selai kalau dia mau tinggal di hutan kita. Kalian anak kecil, ada apa? Wah, itu jejak kaki yang besar. Itu dibuat oleh kera raksasa. Dia ingin kita bawakan 8 toples selai nenek. Kau bilang kera raksasa. Oh, jangan lagi. Kenapa kita? Kenapa di sini? Ini tak mungkin terjadi pada kita. Apa kau pernah dengar tentang kera raksasa? Oh, tentu aku pernah dengar. Dia makhluk paling menakutkan di seluruh dunia. Sungguh, kau selalu saja mengarang cerita. Oh ya, tunggu sampai kau dengar raungannya yang mengerikan. Benar. Dan dia mendengkur saat tidur. Dia akan goncang seluruh hutan. Aku pernah mendengarnya tahu. Tragedi mengerikan yang menimpa hutan dekat sini. Mereka tak mau serahkan selai mereka. Raksasa itu sangat lapar dan kesal, dan dia memakan mereka sebagai makan malam. Dan hal yang sama akan menimpa kita. Tidak akan. Tidak jika kita berikan dia selai. Aku tidak keberatan. Ayo skip. Aku tidak mengerti kenapa kita harus bawakan dia 8 toples selai. Kita kasih 1 saja dan tunggu. Pasti ini tempatnya. Gua di puncak gunung tertinggi. Menurutmu dia ada di dalam sekarang? Hei Munzi, sudah cukup dekat? Tenang saja, aku hanya ingin lihat sebentar. Aku tetap di sini dan jaga selainya. Tidak ada kera raksasa di dalam sana. Hore! Ayo pergi dari sini. Kita bisa simpan semua selai untuk kita sendiri. Anak-anak sekalian, aku rasa ada masalah. Aku sangat lapar. Aku perlu makan. Aku tidak melihat ada selai di dalam guaku. Ayo coba lagi. Bawa semua selainya, atau aku makan kalian semua gantinya. Ya, sepertinya kita harus kembali. Tinggalkan saja gerobaknya di puncak dan lari kembali ke bawah. Aku tidak mau mendengar raungan mengerikan kera raksasa itu lagi. Aku juga tak mau mendengarnya, tapi aku ingin lihat. Ayo sembunyi di semak dan tunggu.
Berhasil dengan sempurna. Bantu aku mengeluarkannya dari sini. Tunggu dulu. Apa tak perlu pastikan mereka sudah pergi dulu? Aku tahu yang kita butuhkan. Perahu main kera raksasa. Jadi ulat-ulat itu memang dalam dibalik semua ini. Berarti tidak ada kera raksasa. Seharusnya kita tahu. Ayo kita rebut kembali selai kita. Ya, siap. Berhenti. Kalian! Kembalikan selai kami. Selamatkan selainya. Tolongkan kami. Kami tak akan mencuri lagi. Kami cuma suka selainya. Keesokan harinya, nenek Annie mengajari ulat-ulat itu cara membuat selai mereka sendiri. Kini Popsy dan Hopsy tidak perlu menipu orang lain.